Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini Bapak Ibu untuk melaksanakan perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Salawat bertangkaikan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wal ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Yani Aulia, dan juga Bapak Edi Sujipto. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan konflik dan strategi kerja. Sebelum itu, yang kami hormati Ibu dosen pembimbing, yaitu Ibu Nelitawati, SPD, MPD, PhD, dan juga Bapak Ibu semuanya yang berkesempatan hadir pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka sesi presentasi dan diskusi kita pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan share screen materi kami terkait dengan konflik dan strategi kerja. Sudah terlihat di layar bahwa yang kita bahas yaitu terkait dengan konflik dan strategi kerja. Yang pertama itu akan kita bahas tentang pengertian konflik dan menurut para ahli. Dan ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian konflik menurut para ahli. Nah, di sini ada ahli yang pertama, yaitu Wahjo Sumikjo pada tahun 2002, yang mendefinisikan konflik itu lebih simpel, yaitu dia menyebutkan bahwa konflik itu adalah segala macam bentuk hubungan antara manusia yang mengandung sifat yang berlawanan. Nah, selanjutnya di sini ada ahli yang kedua, yaitu Abzalur Rahim, di mana di sini dia menyebutkan bahwa konflik itu adalah keadaan interaktif yang termanifestasikan dalam sikap ketidakcocokan, pertentangan, atau perbedaan dengan atau antara entitas sosial seperti individu-individu, kelompok, kelompok-kelompok, dan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada juga para ahli yaitu Surjono Sukanto yang menyatakan bahwa konflik itu merupakan proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Nah, sejalan dengan itu ada Lewis Althusser yang menyatakan bahwa konflik adalah perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Nah, yang terakhir di sini ada Gillen dan Gilin yang menyatakan bahwa konflik itu merupakan proses interaksi yang berlawanan, di mana konflik ini merupakan proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain itu secara negatif. Nah, dari beberapa para ahli yang menyebutkan tentang pengertian konflik tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa konflik itu merupakan interaksi antara dua atau lebih anggota organisasi ataupun kelompok-kelompok di dalam organisasi yang mengandung sifat berlawanan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan bahas juga terkait dengan pandangan mengenai konflik. Di sini ada 3 pandangan terkait dengan konflik. Yang pertama ada pandangan yang tradisional, di mana konflik itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Nah, pada pandangan yang kedua, yaitu pada pandangan interaksionis, konflik itu dipandang sebagai konflik yang penting keberadaannya dan harus juga ditumbuhkan di dalam suatu organisasi. Nah, pandangan yang ketiga itu yaitu pandangan hubungan manusia, di mana di sini dinyatakan bahwa konflik itu merupakan sesuatu yang muncul secara alamiah, bukan dibuat-buat dalam sebuah kelompok dan juga organisasi. Jadi, di sini terlihat bahwa ada 3 pandangan yang berbeda terkait dengan konflik. Nah, selanjutnya kita akan bahas
faktor penyebab timbulnya konflik. Kenapa bisa konflik itu timbul di dalam suatu organisasi? Nah, ada beberapa penyebab di mana di sini kita rangkum menjadi tiga. Yang pertama itu adalah perebutan tenaga ahli yang profesional, di mana suatu organisasi itu ingin memiliki tenaga kerja yang handal dan juga berkualitas. Nah, ini salah satu yang dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menarik SDM yang berasal dari organisasi atau perusahaan lain, sehingga hal ini bisa menyebabkan atau pemicu adanya konflik. Nah, yang kedua ada faktornya itu keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius, di mana ini juga bisa menimbulkan terjadinya konflik dikarenakan eh, si pihak manajemen ini atau komisaris ini ingin membuat eh, menginginkan ya sesuatu yang terlalu ambisius, sehingga ini bisa mengakibatkan konflik kepada anggota-anggota organisasinya. Nah, yang ketiga penyebabnya atau faktor penyebabnya itu adalah kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif, di mana ini maksudnya itu adalah eh, dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan, kegelisahan yang terjadi di dalam manajemen perusahaan itu tidak bisa fokus di dalam membangun atau melaksanakan rencana yang dibuatnya karena ada faktor ini sebagai pemicu konflik begitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas apa-apa saja jenis-jenis konflik tersebut. Nah, di sini ada ahli yaitu Tehani Handoko di dalam Ardiansyah pada 2014 menyatakan bahwa ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Apa saja jenis konflik tersebut? Yang pertama ada konflik dalam diri individu. Nah, ini terjadi bila seorang individu itu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Nah, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu itu diharap untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Jadi ketika seorang pekerja individu dalam suatu organisasi itu ditekan melebihi dari kemampuannya, itu bisa menyebabkan konflik juga, bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan uh, konflik di dalam batin dan pertentangan di dalam batinnya. Nah, yang kedua di sini ada konflik antar individu di dalam organisasi, di mana hal ini sering terjadi diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian, di mana kita ketahui bersama bahwa di dalam suatu organisasi itu terdiri dari orang-orang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, asal yang berbeda. Nah, hal ini bisa mengakibatkan konflik di dalam organisasi. Nah, yang ketiga itu ada konflik antara individu dan juga kelompok. Nah, ini berhubungan dengan individu itu eh, di dalam suatu organisasi itu menanggapi tekan atau keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contohnya, misalnya seorang individu itu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok begitu. Nah, ada jenis yang keempat, yaitu adalah konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan antar kelompok. Nah, jadi ada konflik individu, ada individu dengan anggota, ada individu dengan kelompok, ada kelompok dengan organisasi. Nah, yang kelima ini adalah jenis konflik antara organisasi. Jadi nggak cuma orang-orangnya, organisasinya juga bisa berkonflik. Nah, di sini timbul akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Nah, ini menimbulkan adanya pengembangan produk baru, teknologi baru, jasa, dan harga yang antara organisasi ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, dan penggunaan sumber dayanya juga. Nah, hal ini bisa mengakibatkan adanya konflik juga. Nah, ini termasuk jenis konflik yang ada di dalam organisasi. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi ada beberapa materi yang saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Edi Sucipto. Kepada Bapak disilahkan Pak. Baik, terima kasih dari Yani Aulia. Bapak Ibu, berikutnya kita akan melihat setelah tadi membahas jenis konflik, kita akan melihat strategi yang digunakan dalam manajemen konflik. Menurut Wiono 1993, bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif,
maka justru dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat, seperti misalnya pertama, meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu kerja. Karena seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat waktu. Pada waktu kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif, hasil kerja meningkat baik kuantitatif maupun kualitasnya. Ini juga efek dari konflik yang dikelola secara positif, karena misalnya ada yang iri-irian tentang waktu kerja misalnya. Kemudian yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. Dari yang mungkin tadinya ada juga beban yang tidak sesuai dengan deskripsi atau keahlian yang mereka miliki misalnya. Next. Baik, selanjutnya keempat, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi, seperti terlihat dalam upaya kerja, dedikasi, loyalitas, atau ini bisa memacu pastabikul khairat lah istilahnya. Kemudian yang kelima, semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini karena karyawan memperoleh perasaan-perasaan secure, ya, kemudian confidence, merasa dihargai dalam pekerjaannya, kemudian perkembangan karirnya juga mendapat perhatian, sehingga potensi dirinya bisa berkembang secara optimal. Kemudian yang keenam, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau education, pelatihan training on job training, counseling, dan aspek kognitif serta afektif serta psikomotorik lainnya. Ini juga bagian dari hal positif ketika konflik dimanajemeni secara efektif dan efisien. Next. Kemudian selanjutnya kita akan membahas penerapan manajemen konflik dalam organisasi. Anwar dalam 2018 menyebutkan bahwa manajemen konflik merupakan langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan penyelesaian konflik dan ketenangan, hal positif, kreatif, dan bermufakat setelah konflik itu terjadi. Karena bagaimanapun yang konflik ini seperti sebuah keniscayaan dalam sebuah organisasi, karena memang terdiri dari individu dengan kepentingan-kepentingan dan melatari individu itu masing-masing. Gitu. Dan tujuan utama manajemen konflik adalah untuk membangun dan mempertahankan kerjasama yang kooperatif dengan para bawahan, teman sejawat, atasan, dan pihak luar. Upaya penanganan konflik sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena setiap jenis perubahan dalam suatu organisasi cenderung memunculkan friksi, yaitu konflik-konflik yang muncul di dalam organisasi itu. Nah, kita melihat ada beberapa penerapan di dalam atau tahapan-tahapan yang bisa kita pakai ya dalam mengelola konflik. Pertama harus dianalisis perencanaan ya, perencanaan analisis konflik, artinya jangan sampai blunder, harus diidentifikasi betul bahwa konflik itu bisa dimanage dan terkendali begitu. Penyebabnya apa, pihak-pihaknya siapa, sehingga nanti ketika akan dibawa ke sebuah manajemen konflik tidak justru akan menjadi konflik baru yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, evaluasi konflik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah konflik tersebut sudah mendekati titik patah atau masih dalam berkembang, ya artinya masih masih bisa berjalan
beriringan walaupun saling lirik misalnya kan, sehingga perlu diredam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi organisasi. Kemudian selanjutnya tahap ketiga ya memecahkan konflik jika memang harus di-break. Pada tahap ini misalnya kalau di sekolah, kepala sekolah mengambil tindakan mengatasi konflik terdiri termasuk memberi stimulus jika memang konflik masih dalam tahap tersembunyi dan atau perlu dibuka misalnya, sehingga tidak menjadi bom waktu kalau itu tidak diurai secara cepat atau ditangani secara cepat. Bapak Ibu, ya oke itu terakhir itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Edi. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi penyampaian dari kami kelompok 13 terkait dengan konflik dan strategi kerja. Semoga apa yang kami paparkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan juga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami sudah membuka forum juga di diskusi e-learning. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.